Ya Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, super. How are you today? How are you this morning? Fine. Okay, are you okay for today? Health, still health? Okay. Before we start our lesson today, we have to pray together. Ya, kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa semoga kegiatan kita positif ini dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk bisa sehat semuanya tanpa ada yang sakit dan dijauhkan dari wabah bencana COVID-19 ini ya. Oke, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Oke, baik. Okay, how are you students? I hope all of you are fine today. So, you only can listen to me. For today, we will discuss about degrees of comparison. Right? So now I will share this. This is the degrees of comparison. Yes, then you can see what this. This is keep on learning today. This is May 19, 2020 atau 2020. Hari ini kita akan bahas tentang degrees of comparison. Ya, degrees of comparison itu adalah materi yang ada di halaman 39. 39 di buku kalian, bisa boleh dibuka untuk degrees of comparison-nya. Tetapi nanti bisa juga kalian gunakan untuk referensi untuk tambahan. Nanti Bapak akan share materi PowerPoint ini ke kalian, bisa kalian download dan digunakan untuk belajar ya. Oke, degrees of comparison. Oke, Bapak akan jelaskan dulu tentang kompetensi dasar. Ya. Ada kompetensi dasar itu menerapkan fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur bahasaan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran dari ini adalah bisa ya siswa secara lisan maupun tulis dapat menggunakan, menerapkan, memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Jadi kita bahas tentang kata sifat ya, jadi adjective, we will talk about adjective. Oke, nah ini pengertian dari degrees of comparison dalam bahasa Indonesia, yaitu degree of comparison adalah bentuk adjektif atau kata sifat atau adverb atau kata keterangan yang menyatakan perbandingan. Jadi kita akan belajar tentang perbandingan hari ini ya. Oke. Kemudian ada 3 degree of comparison, yaitu positif, komparatif, dan superlatif. Ya, nantinya ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas tentang positif degree. Ya, positif degree ini adalah ketika kita gunakan untuk menyatakan perbandingan positif degree digunakan bersama correlative conjunction. Jangan bingung dengan istilah-istilah yang mungkin kalian bikin pusing ya. Jadi misalnya correlative conjunction itu apa? Nah, correlative conjunction itu adalah penghubung. Misalnya S, kata S itu aslinya sebagai. S itu S, itu artinya sebagai. Jadi misalnya gini, Aldi setinggi Randi. Kita nanti menggunakan perbandingan. Kata tinggi itu apa? Kata tinggi itu untuk orang itu bukan height tapi tall misalnya. Aldi as tall as Randi misalnya seperti itu. Contoh ya, itu nanti kita akan bahas. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan lihat dulu untuk contohnya. Di sini ada positive degree, one noun, person, thing or place, and one quality. Nah, jadi untuk positive degree itu perbandingannya sama. Tadi Bapak contohkan Randi dan Aldi misalnya, tingginya sama. Nah, di sini juga sama. Ini boleh person itu orang, kemudian boleh thing atau benda atau tempat, atau juga kualitas. Ya, misalnya teh botol Sosro
semanis misalnya fruity atau freshty. Nah, itu boleh. Teh botol sosro as sweet as fruity misalnya seperti itu. Nah, contoh yang ada di sini ada kata tall, tinggi. Jadi untuk orang itu pakai bisa high, bisa tall, tapi untuk benda ini harusnya menggunakan high ya. Tapi kita contohnya adalah menara Eiffel. Eiffel Tower is a tall man-made structure. Nah, ini contohnya. Ya, jadi menggunakan kata positive degree. Oke. Nah, contoh kata adjektif atau kata sifat itu beautiful, difficult, easy. Jadi ada beberapa contoh kata sifat. Ya, kata sifat itu untuk mensifati benda. Jadi misalnya kalau bahasa Indonesia itu misalnya gini, cantik, ya, pintar, rajin dan seterusnya. Nah, itu adalah adjektif, ya. Jadi itu contohnya. Kemudian di sini ada adverb. Adverb itu kata keterangan. Ya, misalnya dia berjalan dengan hati-hati, dengan cepat, dengan lembut. Nah, itu dengan cepat. Nah, itu adalah contoh dari adverb atau kata keterangan. Misalnya, contohnya gini. Nur Hidayat membaca Al-Quran dengan hati-hati misalnya. Nah, misalnya Nur Hidayat ya recites Al-Quran carefully. Contohnya demikian. Oke, nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita lanjutkan dengan berikutnya yaitu contoh kalimat positif degree. Nah, tadi yang Bapak sampaikan adalah menggunakan kata as. As itu berarti perbandingan yang sama. Oke. Oke, misalnya contoh. The task is not as difficult as you imagine. Contohnya, tugas tersebut tidak sesulit yang kamu bayangkan. Nah, ini di sini ada kata difficult. Difficult itu adalah kata sifat yang artinya adalah sulit. Nah, tugas tersebut tidak sesulit yang kamu bayangkan. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, the test was as easy as pie. Nah, pie itu adalah kue. Kenapa kok dipakai kue sebagai ibarat? Karena kue itu enak, renyah, mudah. Jadi kalau digunakan test was as easy as pie, itu artinya tes tersebut sangat mudah dikerjakan. Nanti setelah ini ada exercise yang bisa kalian gunakan untuk latihan ya. Nanti langsung aja di layar, nanti boleh ngobrol. Siapa yang bisa jawab langsung jawab aja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah my brother drives as carefully as my father in the residential area. Nah, ini contoh seperti yang tadi Bapak contohkan si Nur Hidayat ya. Jadi Nur Hidayat recites Al-Quran carefully, dengan hati-hati. Oke. Contoh yang nomor 4, I hope you enjoy your holiday as much as we do. Saya berharap kamu menikmati liburanmu seperti kami. Jadi enjoy the whole holiday, itu contohnya. Oke. The next, kita akan bahas tentang komparatif. Nah, ini yang kedua ini berbeda. Kalau yang positif, tadi artinya sama. Ya, jadi misalnya sama-sama pintar, sama-sama tinggi. Ya, itu contohnya kalau positif. Sekarang kalau komparatif, itu digunakan untuk membandingkan dua orang, binatang, benda, atau hal lain. Kebanyakan adjektif atau adverb yang terdiri dari satu suku kata, tambahkan er. Nah, nanti kita akan belajar ini nanti. Kata easy itu mudah, kalau lebih mudah menjadi easier. Kemudian nanti yang superlatif, the easiest. Kayak ada pola-pola seperti itu yang kita bisa pelajari. Kemudian khusus untuk yang dua suku kata ya. Jadi misalnya kata beautiful. Beautiful itu beautiful, 3 suku kata. Nah, misalnya diligent, rajin. Nah, itu terdiri dari 2 atau 3 suku kata. Itu nanti tidak menggunakan kata er lagi, tapi nanti ada katanya the most untuk yang superlatif, more untuk yang komparatif. Oke, kita lihat aja di slide berikutnya. Nah, ini contoh yang Bapak tadi sampaikan. Kata cold itu hanya satu suku kata, maka lebih dingin. Cold itu artinya dingin ya. Kalau lebih dingin artinya lebih colder. Kalau expensive, mahal, maka komparatif menjadi more expensive. Ya. Kemudian untuk adverb juga sama, kata keterangan. Cepat, dengan cepat. Faster, slowly, move. Nah, seperti itu polanya. Mudah sekali. Kalian nanti bisa gunakan PowerPoint Bapak ini, slide Bapak ini untuk belajar. Nanti Bapak akan share ya, jadi kalian bisa download, bisa gunakan untuk belajar. Oke, the next. Ini ada contoh, satu kalimat ya. Just because the product is more expensive doesn't mean it's better. Hanya karena suatu produk lebih mahal bukan berarti itu lebih baik. Ini adalah pepatah ya. Jadi
bisa gunakan untuk pepatah. Kalian bisa buat untuk pepatah dan lain sebagainya. Oke, the next. Nah, ini contoh dari comparative degree yang tadi Bapak sampaikan. Cold itu dingin, lebih dingin maka colder. Nah, kayak gitu. Happiest. The happiest berarti ini adalah superlatif karena ada imbuhan est di belakangnya. Ya, est. The dan est. Nah, oke, nanti kita akan belajar ini. Kalian tidak perlu apa ya khawatir. Oh, bingung Pak, bingung. Nggak apa-apa. Ini penjelasan dulu. Nanti kalian bisa tanya dan bisa share pengetahuan kalian. Oke. The next. Ini yang comparative degree, contoh. Ini ada contoh. Jadi kalau membandingkan dua orang, misalnya kata pretty, pretty itu cantik, maka lebih cantik menjadi prettier. Ya kan? Nah, kemudian nice menjadi nicer. Tinggal menambahkan er di belakangnya. Karena ini hanya satu suku kata. Kalau lebih dari dua suku kata, maka akan ada perbedaan menggunakan more atau the most nantinya. Ya. Kemudian di sini ada kata well. Ini nanti ada kata sifat yang polanya beda. Nanti Bapak akan sampaikan di pertemuan tersendiri atau materi tersendiri karena itu perlu menghafal ya. Contohnya adalah kata good. Ya, oke, misalnya Bapak akan berikan contoh yang lain ya. Oke. Kita akan gunakan whiteboard dulu. Ya, misalnya Bapak akan jelaskan kalian misalnya kata good. Good itu bagus. Ya, kata ini good. Nah, nanti dia bukan menjadi gooder, tidak, tetapi dia menjadi better. Nah, sekarang superlatifnya menjadi the best. Nah, ini beda. Ini materi ini akan kita sampaikan ya nanti misalnya. Ya, jadi ini ada good itu bagus, kalau jelek bad. Nah, misalnya bad lebih jelek itu bukan better. Bukan better begini, bukan, salah. Tetapi yang benar dia adalah worse. Ya, worse, lebih buruk, dan yang terburuk adalah the worst. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis kata sifat yang tidak beraturan, beda dengan yang tadi yang Bapak sampaikan misalnya kata easy. Easy itu lebih mudah, itu menjadi easier, dan yang termudah adalah the easiest. Seperti ini. Ya, ini adalah perubahan-perubahan dari yang ini regular adjective. Adjective. Sedangkan yang ini irregular. Ya, ini irregular adjective. Kalau singkat begini edge gitu. Nah, ini ada kan Bapak beri materi tersendiri ya. Nah. Sekarang kita balik lagi ke materi yang tadi tentang komparatif. Nah, kalau kalian ingin bertanya boleh gunakan di reaction itu ada angkat tangan, gunakan tanda angkat tangan di situ, reaction angkat tangan itu berarti ingin bertanya. Satunya adalah applause, kalau applause itu berarti nanti untuk penghargaannya. Nah ini contoh yang berikutnya. Kita lewati aja, skip aja untuk yang latihan ini. Kita lanjutkan ke superlatif. Tadi Bapak sampaikan superlatif. Randi, good. Randi bertanya atau apa nih reaksinya? Nanti aja. Nah, untuk superlatif itu untuk membandingkan 3 atau lebih hal, jadi menggunakan kata est kalau hanya satu suku kata. Tapi kalau lebih dari satu suku kata atau 2 itu menggunakan the most. Ya, the most. Contohnya ini. Kita akan bahas. Nah, misalnya kayak gini. Kata intelligent. Intelligent itu pintar, ya kan? Nah, superlative degree comparing one noun for something or place with several others of its kind to show that this particular noun has the highest degree of quality or quantity. Nah, untuk adjektif yang superlatifnya terbentuk dari st dan oest itu hanya satu suku kata, tetapi yang lebih dari 2 suku kata menjadi the most. Ini ada kata the most ya. Jadi Susan is the most intelligent girl in the class. Jadi superlatif dipakai untuk yang paling atau yang ter. Misalnya Aldi Ristanto is the, misalnya
the highest, the tallest student in the class, misalnya, the tallest, misalnya. Nah, misalnya, oke, Bapak akan contohkan ya. Oke, Bapak contohkan menggunakan whiteboard saja. Oke, nah misalnya, oke, misalnya, Aldi is the tallest student in the class. Nah, jadi kata the tallest, oke, ini hanya satu kata, suku kata, terdiri kata tall, tall itu tinggi untuk anak, maka komparatifnya adalah taller, dan yang tertinggi adalah the tallest, kayak gini. Ya, jadi ini apa namanya? Oke, ini Lisma angkat tangan, kenapa nih? Oke, coba Bapak ini dulu ya. Oke, kita baca dulu. Lisma kenapa Lisma? Oke, bentar. Kenapa? Untuk audio memang Bapak ini ya. Bentar. Oke, stop share. Oke, Lisma. Oke, unmute dulu. No hand. Kenapa Lisma bisa bicara? Bentar, Lisma biar bicara dulu. Ya, Lisma gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Maksudnya gini, ini kan jaringannya nggak terlalu kuat ya, Pak. Jadi suara Bapak nggak terlalu jelas, Pak. Oke. Gitu. Ya, oke. Bapak pelan-pelan aja kalau gitu ya. Lebih slow aja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Tapi kalau agak pelan, lambat, Lisma jelas mendengar suara Bapak ya. Iya, Pak. Seperti ini jelas, Pak. Oke, baik. Oke. Bapak lanjutkan untuk penjelasannya dulu ya. Oke, Bapak back to PowerPoint. Nah, setelah superlatif, materi kita, pembahasan kita hanya sampai dengan superlatif. Nanti ada latihan-latihannya ya. Jadi ini misalnya contoh-contoh dari kata sifat. Ini ada dua. Jadi ada kata sifat dan ada kata keterangan. Adjective and adverb, ya kan? Nah, untuk adjective misalnya kata cold, dingin, komparatifnya jadi ini separatifnya langsung coldest. Expensive menjadi most expensive dan seterusnya. Nanti ada latihan-latihan yang bisa kalian gunakan, ya. Silakan kalian baca. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain, Bapak ingin tampilkan, ya. Ini ada sebuah video yang bisa kalian simak. Videonya bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Bapak akan share untuk kalian. Silakan disimak ya. Degrees of comparison. An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. It is called the degree of comparison of an adjective. There are 3 degrees of comparison: the positive degree, the comparative degree, the superlative degree. The positive degree is used to refer to one object, person, or place without making any comparison. For example, she has a big house. The comparative degree refers to a greater degree of adjective as compared to the positive degree. It is used to compare two objects, people, or places. For example, her house is bigger than my house. Asia, are you ready? The superlative degree refers to the greatest degree of adjective. It is used to compare more than two objects, people, or places. For example, his house is the biggest of all.
In order to form comparative and superlative degrees of adjectives, remember the following rules. We add ER and EST to most one or two syllable words that end in consonants. For example, dull, duller, dullest. When the positive ends in E, we add only R and ST to the adjective. For example, large, larger, largest. When the positive ends in consonant plus Y, we drop the Y and add IER and IEST. For example, lucky, luckier, luckiest. When the positive is a word of one syllable that ends in vowel plus consonant, we double the ending consonant and then add ER and EST. For example, red, redder, reddest. When the positive is long, that is a word of two or more syllables, we add more and most before the adjective to form comparative and superlative degrees. For example, useful, more useful, most useful. There are some adjectives that do not form the comparatives and superlatives from their positives. They have irregular degrees of comparison. For example, good, better, best. We use than with a comparative degree, use the with a superlative degree. For example, Mohan is shorter than Ricky. Falguni is the shortest girl in her class. Oke, itu adalah rangkuman dari materi yang tadi Bapak jelaskan, tapi dalam bentuk video ya. Oke, setelah ini kalian akan gabung di kelas Ibu Srindari ini ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tepat pukul 9.30. Jadi kita masih ada waktu istirahat kalian 5 menit lebih untuk istirahat. Mungkin mau sambil ngecas atau mempersiapkan diri mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, oke. I think that's all for listen today for your. Thank you for your joining, for attend this class. Thanks for your presence and also your time. I hope all of you enjoy this class, virtual classroom. Thank you very much to all of you. If you have question, jika kalian punya pertanyaan nanti bisa chat di WA, boleh nanti untuk pertanyaan materi kalian. Untuk materi ini akan Bapak share nanti juga materi PowerPoint yang tadi. Okay, thank you very much for your attention. Have a nice fasting days. And this the last. I will show you about this one. Okay, here. Nah, untuk yang terakhir mungkin materi dari Bapak adalah closing ya. Closingnya. Okay, thanks for joining us. Ya, untuk yang exercise sebenarnya masih ada, tapi kita akan sampaikan nanti. Bisa digunakan kalian di PowerPoint-nya, bisa gunakan. Oke, thanks for join. Happy Idul Fitri 19 and
1441 Hijriah. Have a nice holiday. Jika ada ya kekurangan nanti bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Bye-bye.